Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ngebahas cucak hijau yang kemarin ya. Cucak hijau sulit on, tapi sekali onnya sulit kalah. Ini dia, teman-teman. Ini dia burungnya, teman-teman tuh. Jadi setelah rawatan jemur, mandi, terus full krodong, full ablak, akhirnya dia sudah mulai membaik, teman-teman. Dan sekarang dia itu kalau di standby cepuk begini, dia itu sehari bisa 3 kali mandi. Karena apa? Karena tempatnya panas, teman-teman. Tuh. Ini di jangkrik banyak, jangkrik sedikit pun sama. Jadi untuk mengantisipasi burung ini, karena pantangannya nggak boleh masuk rumah, teman-teman, itu tingkat kesulitannya ya. Jadi untuk saya pribadi tak ablak di sini, teman-teman. Jadi biar ada angin. Ablak di sini, dan dia itu tak jadwalkan mandinya itu siang. Ketika siang hari dia mandi. Dan setiap diberikan cepuk pasti mau mandi, teman-teman. Karena panas tempatnya, teman-teman. Nah, kalau di kerodong, dia ini nggak usah dijemur pun galak, teman-teman. Karena udah tak terapin beberapa hari ya, nggak main jemur, nggak mandi, itu tetap galak dia. Dan ini menunjukkan burung ini memang faktornya tinggi, dia itu butuhnya itu mandi. Sama dengan murai batu ini, teman-teman. Dia ini kalau keluar dibuka diablak tuh cuman mandi. Ini 2 hari sekali mandinya. Kalau untuk cucak hijau ini memang bisa dibilang sehari itu bisa 3 kali kalau ditaruhin cepuk penuh ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, kita lihat dia mandi. Walaupun hanya sebatas cuci muka, dia itu pasti mandi. Seneng banget dia memandi. Cuman ini udah ya sekitar 2 harian lah ya. Dia ini tak mandikan siang itu kondisinya udah mulai membaik, kelihatan. Ketika ngeliat saya pun dia udah nggak gelabakan dan dia lebih cenderung ke jamtrok, teman-teman. Seperti itu. Lebih cenderung ke bunyinya itu jamtrok memang. Kalau disuruh hiper untuk tempatnya ini memang nggak memadai, teman-teman. Karena ini hipernya memang ekstrim. Cuman kendalanya tempatnya over panas, asli panas, dan burungnya itu memang kalau lambat mandi galak, di standby cepuk dia itu boros kandang. Jadi tingkat kesulitannya tuh itu. Dan di sini memang sudah saya terapkan tidak main jemur karena tempatnya itu memang siang hari panas. Mungkin dari teman-teman semua yang burungnya pokoknya yang ngikutin konten sebelumnya ya, yang dari awal, coba bisa dicek, teman-teman, tempatmu tuh panas apa enggak. Kalau panas ya itu PR-nya, tinggal solusinya itu mau pindah tempat atau rutin mandi siang. Untuk jangkrik dia itu stand di 33, pagi sore 33, dan kotorannya pun untuk sekarang sudah bagus ya, nggak berair, teman-teman.
Dan burungnya juga ketika ngelihat saya juga nggak ngejar-ngejar. Tuh, yang tadinya gembung melet sembuh, krek sembuh, terus over jinak juga sembuh. Ini diborong semua penyakitnya oleh burung ini. Tinggal pengondisian hariannya. Sebenarnya burung ini gampang banget jamtrok teman-teman. Yang penting tempatmu adem, penempatannya adem ya. Untuk mandinya nanti dia yang ngatur. Tapi enaknya sih kalau memang tempatmu panas ya mandinya siang. Walaupun cuci muka dia itu pasti mandi. Sudah nggak ngejar ya, udah nggak, ketika kita liatin tuh udah nggak kaku badannya, nggak gelabakan. Jadi begini hasilnya teman-teman, coba dicek ya. Kotorannya juga udah bagus ya, tinggal pengondisiannya aja teman-teman. Mandinya segar banget teman-teman. Cuman ini belum tak kasih jangkrik ini teman-teman, masih kondisi seperti pagi hari, belum diberikan jangkrik ini. Juga mandiin murai. Oke, kita tunggu dia selesai mandi baru kita kasih jangkriknya teman-teman. Ini sama murai ya, belum selesai juga teman-teman mandinya tuh. Mungkin dari teman-teman ada yang rawatannya sama ataupun kondisinya sama ya, tapi hasilnya berbeda. Sebenarnya sih untuk cucak hijau sendiri ya, burung apapun sih ya, intinya kalau dia merasa nyaman, merasa apa ya, bombong itu ya mudah jamtrok. Cuman kebanyakan itu karena ada tekanan teman-teman, entah itu penempatan yang kurang pas ataupun ya kesehariannya diablak atau dikerodong. Nah, kembali lagi semua itu karena kebiasaan teman-teman. Kalau udah kebiasaan, burung itu istilahnya udah mentalnya tuh udah bagus, itu nggak ada masalah teman-teman. Ya anggaplah kalau kalian itu mungkin pusing ya, pusing ngerawat cucak hijau, terus mbok gonta ganti rawatan, itu ya pasti hasilnya juga nggak bagus. Seperti itu teman-teman. Mungkin dia stres, ya, semua itu butuh ya penyesuaian dari setiap perawatan ya, agar mendapatkan hasil yang bagus, yang sesuai kita inginkan, seperti itu. Ya nggak salah, cuman yang kadang-kadang bikin pusing itu kan durasi waktunya itu berapa lama sampai dia mau jamtrok, ataupun seperti apa keinginannya. Kalau ngomongin keinginannya untuk burung itu sebenarnya cuma ya mandi, makan, berkicau, udah seperti itu. Untuk penjemuran itu bisa dikatakan jarang-jarang kalau ngomongin bahasa keinginan, tapi kan kita sebagai ya penghobi gantangan ya, perlombaan, itu kan ingin mencoba hal baru, memaksimalkan kinerja burung di lapangan. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang main cucak hijau, yang jelas itu ya jangan putus asa, putus semangat, karena teori itu banyak, praktek itu juga banyak.
Tapi namanya kita makhluk hidup ya, yang kita berusaha ya mengkondisikan, walaupun hasilnya itu memang butuh waktu, prosesnya panjang, ya mau nggak mau ya sabar. Soalnya kalau untuk bikin jamtrok aja itu hanya full kerodong aja, nggak usah mandi, nggak usah jemur, kasih makan kerodong, seminggu aja itu nanti juga jamtrok lagi. Cuman yang jadi keinginan kita kan setiap di bawah lomba itu jamtrok ataupun hiper, terus bunyinya itu nembak isian seperti itu. Ya nggak jauh beda dengan kita bikin burung gacor. Bikin gacor itu gampang, cuman gacor di gantangan itu yang butuh waktu, butuh proses seperti itu. Apalagi burung cak hijau cuma satu. Nah ini yang nambah waktu. Nambah waktu apa? Kita harus sering-sering bawa ke lapangan supaya apa? Dia terbiasa, nggak kaget. Kalau cucak hijau dua lah itu bisa dilihatkan sesekali, itu tidak jadi masalah. Mau ditempel hariannya pun nggak jadi masalah teman-teman. Kalau ya dalam tanda kutip dia itu belum burung prestasi, sekedar menghilangkan gembung melet, nggak mau naruh, nggak mau jamtrok, stempel aja hariannya, ablak seminggu ya. Karena dia ini kan semi koloni teman-teman, semi koloni ya nggak jauh beda lah ya kayak lakbet main full kerodong dulu, zaman dulu millet putih hanya di full kerodong, mandinya ya kadang-kadang. Itu yang nggak aneh-aneh seperti itu malah jalan lapangan, walaupun ya satu mungkin banyak ngoeknya, banyak apa jedanya seperti itu. Dia kan factor juga ya, nggak jauh beda sama cucak hijau sebenarnya. Mandi dibikin seminggu sekali itu rawatan gampang sebenarnya, harian di full kerodong. Ya kalau habis buka buka kerodong pagi itu di angin-angin, kasih extra puding kerodong lagi, seperti itu aja. Ini udah selesai teman-teman, udah selesai mandi, kita kasih jangkrik dulu teman-teman sebentar. Ini udah selesai mandi teman-teman, tuh jangkriknya ya, 2 1 tuh di mulut 1. Sudah nggak gelabakan, cuma ya memang kita itu kondisi tempatnya teman-teman, kondisi tempatnya yang memang kita harus pinter-pinter menyesuaikan. Kita gantung dulu teman-teman. Oke, dan ini udah selesai aktivitas teman-teman. Nanti kita perhatikan ya setelah dia selesai makan dan selesai nyisir bulu, nanti dia mau jamtrok atau enggak, seperti itu. Jadi rawatan seperti ini tuh bisa membantu untuk mencari settingan teman-teman setelah mandi di angin-angin seperti ini. Nanti kalau dia jamtrok boleh bawa ke lapang seperti itu. Tapi kalau yang belum jamtrok ataupun kita belum yakin ya jangan dibawa dulu, untuk mengantisipasi kondangan teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang penghobi, saya rasa bukan jadi masalah ya, karena niat hobi itu kita itu belajar memoles burung supaya dia itu mau bunyi di lapangan ataupun di atas gantangan dengan gaya yang asik teman-teman. Nah, kalau juara ataupun
kerja maksimal itu ya itulah bonus ataupun hasilnya. Tapi kalau nggak kerja, yang penting kita itu jangan putus asa, jangan dibikin pusing. Tapi kalau kamu dari rawatan harian aja udah pusing, pasti burung juga bakalan pusing teman-teman. Karena apa, rawatannya gonta-ganti seperti itu. Oke teman-teman, kita tinggal dulu mungkin beberapa menit ke depan, 10 menit atau 15 menit dia mau bunyi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk kalau kita ngomongin bahasa rawatan ya. Bahasa rawatan itu semua itu tergantung satu teman-teman, kondisi burung. Yang kedua, penempatan. Intinya sih lebih utama itu kondisi burung sih teman-teman. Karena apa? Kalau kita ngomongin maunya burung itu wes itu top, mandi, makan, berkicau, seperti itu. Gacorin burung itu gampang. Yang bikin mungkin tahunan pusing itu ya, karena di setiap dilombakan ya kan, kok nggak mau jalan, matung, didis, ya kan, nebok, banyak trouble seperti itu. Sebenarnya hal seperti itu nggak perlu dipusingkan teman-teman, tapi perlu dievaluasi. Seperti contohnya yaitu tadi ketika kita di rumah nih, ya kan, burung kendalanya cuma satu, cucak hijau cuma satu di rumah, dan di sekitar rumah itu nggak ada burung cucak hijau lain, itu juga udah kendala teman-teman. Karena apa? Ya, satu, burung mudah stres. Yang kedua, lingkungan ya, penempatan itu panas atau adem itu juga pengaruh. Jadi apa yang kita lakukan itu semua itu ada tujuannya ataupun maksudnya teman-teman, seperti itu. Ada maksud dan tujuannya, nggak sembarangan. Ah ini harus kerodong, enggak. Seperti itu. Cuman ada ya, karena sudah kebiasaan, burung yang memang mentalnya baja, mental bagus, dia nggak usah diapa-apain, nggak usah dimandi jemur, ya hanya dikasih extra fooding itu pun kadang-kadang, ya mandinya juga cuma dicepuk, digantang kok jalan enak. Cuman tanda kutip itu pun nggak stabil, seperti itu teman-teman, nggak stabil. Nah apalagi cucak hijau satu teman-teman, cucak hijau itu burung yang mudah sekali berubah tingkah dan sikapnya. Hari ini digantang juara, besok libur, besoknya lagi libur, ya kan. Besok lagi digantang itu udah beda. Makanya saya saranin kalau burung hijau itu kalau sudah jalan, sudah ada jalan hari ini, ya. Diingat rawatanmu itu yang perlu utama itu diingat dulu rawatan hariannya seperti ini, digantang kok udah jalan, tinggal contoh satu jeda kurang rapet ataupun burung masih nyisir, itu hanya perlu dievaluasi. Evaluasi di apa? Rawatan. Seperti itu. Kalau settingan itu sih sebenarnya kayak tanda, teman-teman. Tanda memberi nandain dia, oh ini kamu tak kasih jangkrik sekian dengan porsi sekian, kamu itu main. Waktunya kamu tarung. Nanti burung itu akan terbiasa. Seperti itu. Wong burung yang nggak usah disetting apapun dari muah, tinggal di bawah pun ada yang jalan. Cuma ya itu memang nggak stabil. Kalau burung mudah jalan lapangan dengan settingan, ya nanti kurang ngotot, nggak mau jamtrok. Kalau nggak mau jamtrok itu memang satu teman-teman. Burung yang sulit jamtrok, ya itu cuma dievaluasi di rawatanmu. Wes itu kok. Biasanya kamu sering berubah-ubah rawatan dari mandi, jemur, dari non jemur, dari ekstra puding banyak ke sedikit, pindah-pindah rawatan itu tok. Coba sesekali kalau kalian pusing sampahkan, wis full rodong hariannya itu dibuka cuman dikasih jangkrik, rodong lagi, kasih jangkrik, rodong lagi, seminggu lah, ya. Nanti burung itu akan jamtrok. Penempatan di situ-situ aja. Jadi kita keturunin kalau mau ngasih jangkrik doang. Nanti kalau sore diangin-angin sebentar, ya mungkin 10 menit, 15 menit lah, ataupun 30 menit lah, rodong lagi. Insya Allah seminggu jamtrok.
seperti itu ya. Intinya itu butuh penyesuaian ya. Semua burung itu yang tahu itu memang seharusnya itu perawatnya. Kalau kayak edukator itu hanya memberi saran, adapun yang cocok, adapun yang nggak cocok. Sebenarnya bukan masalah nggak cocoknya sih, lebih ke kondisi burungnya itu ada yang prosesnya memang agak lama karena burungnya itu cemen, cengeng, terlalu istilahnya terlalu penyakitnya itu terlalu dalam lah. Butuh waktu proses penyembuhannya, treatmentnya itu butuh waktu. Yang nggak sabaran biasanya perawatnya karena ya burung cuma satu teman-teman. Gantang lagi nggak mau jalan, gantang lagi nggak mau jalan, gantang. Kalau burung nggak jalan itu jangan digantang terus, tapi kalau burung aja udah jalan silahkan gantang terus, karena kalau udah waktunya dia mandek ataupun ngambek ya memang harus istirahat seperti itu. Adapun kalau memang lagi jalan terus kamu liburkan nanti ngadat lagi dia seperti itu. Emang itu udah kondisi alamnya lah seperti itu teman-teman. Yang jelas ya, semua itu butuh proses, butuh waktu. Tinggal kita kesabaran aja, nggak usah dirubah-rubah. Kalau untuk treatment penyembuhan dari kayak gembung melet, ya kan, galak, bunyi krek-krek, itu udah umum lah. Di konten saya yang sebelumnya udah ada seperti itu. Tapi kalau untuk settingan, saya hanya memberikan settingan kebanyakan, itu pun nggak semua burung sama, tapi insya Allah beberapa burung itu dari 10 mungkin anggaplah bisa lah, harapan saya sih ya 7 burung itu bisa jalan, 3 burung gagal nggak jadi masalah seperti itu. Kalau kalian intinya tuh kalau belum paham dengan dasar-dasarnya jangan main vitamin batetes ya, terkecuali kalian tahu oh ini apa, dikasihnya untuk apa, manfaatnya untuk apa, dan kandungannya itu apa, itu boleh tuh. Jadi burung itu ada banyak yang apa, cara-caranya itu banyak, dari hilang vektor kayak murai batu lah, sedikit cerita murai batu hilang vektor sampai main jemur sampai non jemur lagi, itu kan banyak tahapnya ya. Semuanya itu memang tujuannya sama, cuman caranya yang berbeda seperti itu. Nggak ada yang cara yang salah. Kalau saya rasa sih rawatan kalian tuh udah bagus-bagus semua, cuman nggak sabaran dan kebalik-balik biasanya. Cuma itu aja ya teman-teman. Oke, dilanjut di next video. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.